Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Ramadhani dengan NIM 07011282328084, kelas CL3 Indralaya, dan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, sumber-sumber hukum administrasi negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum dan tempat ditemukannya. Secara umum, sumber hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu faktor yang mempengaruhi isi aturan hukum, dan yang kedua, sumber hukum formal, yaitu bentuk aturan hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki tiga ciri utama, yaitu supremacy of the law, equality before the law, dan constitution based on human rights. Indonesia menganut konsep Rechtsstaat di mana kekuasaan dibatasi hukum, hak asasi diakui, dan tindakan penguasa diawasi. Negara hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, negara hukum klasik yang membatasi kekuasaan eksekutif dengan asas legislatif dan hanya bertugas menjaga keamanan. Kemudian negara hukum modern tidak hanya mengandalkan hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis, memungkinkan pemerintah bertindak lebih proaktif dalam mengatur masyarakat sesuai perkembangan zaman. Pancasila sebagai hasil konvensi pendiri bangsa jadi asas sistem politik dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai sumber hukum, Pancasila mencerminkan pandangan hidup, cita-cita hukum, serta prinsip keadilan sosial dan kemerdekaan. Perwujudan Pancasila dalam hukum administrasi negara tercermin dalam beberapa peristiwa penting, yaitu Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang Dasar Proklamasi sebagai konstitusi negara, serta Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang memberi kewenangan kepada suharto untuk menjaga stabilitas nasional. Dalam negara hukum, asas legalitas adalah unsur utama yang mengharuskan setiap tindakan penguasa didasarkan pada hukum yang berlaku. Pada masa legisme, hukum hanya diartikan sebagai undang-undang tertulis, sehingga penguasa hanya dapat bertindak jika ada dasar hukumnya. Namun, karena tidak semua masalah masyarakat dapat diatur secara rinci dalam hukum tertulis, administrasi negara perlu diberi kebebasan bertindak di luar hukum tertulis, asalkan tetap sesuai dengan asas legalitas. Dalam hukum administrasi negara terdapat tiga jenis kemerdekaan bertindak, yaitu free use ermessen adalah kebebasan administrasi negara untuk bertindak dalam keadaan genting ketika belum ada peraturan yang mengatur, seperti penerbitan Perpu oleh Presiden berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Delegasi perundang-undangan memungkinkan administrasi negara membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang sudah ada, seperti pembentukan PT UN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Joint function adalah kebebasan pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam kasus konkret tanpa delegasi langsung, namun tetap dalam batas kepentingan umum dan tidak boleh disalahgunakan, yang dinamakan détournement de pouvoir. Undang-undang di Indonesia secara formal adalah produk hukum yang dibuat oleh Presiden dan DPR, sementara secara material merujuk pada aturan yang mengikat langsung seluruh penduduk. Paul Laban membedakan undang-undang dalam arti formal, yaitu berdasarkan cara pembentukannya, dan material berdasarkan daya ikatnya, yang mencakup berbagai regulasi seperti Undang-Undang Dasar, Perpu, PP, hingga Permen. Bayes juga menegaskan bahwa suatu aturan dapat disebut undang-undang dalam arti material jika memiliki kekuatan mengikat meskipun bukan hasil legislasi DPR dan Presiden. Selain itu, terdapat tiga sumber hukum material yang mempengaruhi pembentukan hukum, yaitu sumber hukum historis yang mencakup sistem hukum masa lalu dan dokumen hukum terdahulu, sumber hukum sosiologis yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, serta sumber hukum filosofis yang berlandaskan nilai-nilai fundamental seperti keadilan dan kesejahteraan. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal mencakup peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara, yaitu hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin.
Peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan pemerintah yang mengikat secara umum. Praktik administrasi negara mengacu pada tindakan yang diambil meskipun tidak diatur oleh undang-undang yang dapat berkembang menjadi hukum tidak tertulis. Jurisprudensi sebagai perusahaan hukum yang diikuti juga berfungsi sebagai sumber hukum penting. Doktrin, meskipun tidak mengikat, memberikan panduan bagi hakim dan pembuat undang-undang. Sumber hukum tertulis meliputi Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR yang mengatur tata urutan undang-undangan dan kewenangan legislatif serta eksekutif. Peraturan pemerintah terdiri dari Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden dalam situasi genting dan PP untuk melaksanakan undang-undang. Keputusan Presiden mengatur hal khusus, sementara instruksi Presiden memberi arahan kepada pejabat pemerintahan. Peraturan Menteri mengatur bidang kementerian dan surat keputusan Menteri menangani masalah spesifik. Peraturan daerah diatur oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, sedangkan keputusan Kepala Daerah mengelola urusan administratif daerah. Jurisprudensi, keputusan hakim dapat menjadi sumber hukum dengan tafsiran atas aturan yang ada dan diuji oleh Mahkamah Agung. Sumber hukum dalam arti sosiologis menjadi objek studi bagi sosiolog hukum dan juga relevan bagi studi sumber hukum dalam arti formal. Secara sejarah, sumber hukum administrasi negara memiliki dua makna. Yang pertama sebagai pengenal hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu, dan kedua sebagai tempat asal pembuat undang-undangan dalam merumuskan aturan. Bagi sejarawan hukum, sumber pertama seperti dokumen resmi kuno, buku ilmiah, dan majalah dianggap penting. Menurut Komisi De Monci, asas-asas hukum administrasi negara harus dipergunakan oleh instansi administrasi tingkat banding. Adapun asas-asas yang ditemukan komisi itu seluruhnya ada 13, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, yang ketiga asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat asas bertindak cermat, yang kelima asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam asas jangan mencampur adukan, yang ketujuh asas permainan yang layak, yang kedelapan asas keadilan atau kewajaran, 9 asas menanggapi pengharapan yang wajar, 10 asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, 11 asas perlindungan atas pandangan, 12 asas kebijaksanaan, dan yang ke-13 asas penyelenggaraan keputusan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.